Setelah melakukan serangkaian ibadah dan ziarah di kota Madinah, para jemaah umroh holiday angkasa wisata bersiap-siap menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Sebelum berangkat ke Mekah, jemaah umroh holiday angkasa wisata mendapat pembekalan manasik di hotel. Sudah persiapan menuju Mekah, jadi terus laki-laki mulai dari hotel ini memakai ihram untuk menuju ke Mekah nanti. Tentunya Val TV memang punya kita holiday, oke mantap berkah, Allahu Akbar. Tadi kegiatan habis makan siang, ini lagi mau persiapan sholat dulu, sudah sholat baru kita menuju ke Mekah. Kita sudah bersiap, sudah mandi, sudah melaksanakan pakai baju ihram dan sebagainya, sudah makan siang tadi dan tinggal melaksanakan sholat lohor. Alhamdulillahirabbil alamin ya, holiday semuanya kompak. Per bis-bisnya itu Mutawif dan TL kerjasama. Dan jemaahnya juga apa yang dipandukan oleh TL dan Mutawif selalu menurut. Jam 11 ini sudah siap untuk berangkat ke masjid semuanya. Alhamdulillah. Holiday oke, holiday mantap, holiday berkah. Memang kami baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh, tapi ternyata memang benar-benar pelayanannya, semua fasilitasnya dahsyat dengan selama beberapa hari di Madinah cukup memuaskan kan, nggak nyangka kan travelnya bisa seheboh ini dan senikmat ini kan holiday ini. Semoga insya Allah mudah-mudahan seluruh jemaah holiday angkasa wisata akan menjadi umroh yang mabrur dan mabruroh. Nah, insya Allah sebentar lagi seluruh jemaah holiday akan melaksanakan rangkaian ibadah umroh di Tanah Suci. Jadi semua jemaah sekarang sudah mulai berkumpul di lobi dan beberapa bis sudah datang. Jadi kita melaksanakan dulu salat duhur di Masjid Nabawi ini sekaligus dengan melaksanakan salat asar di Jama' Qasar. Selesai, baru nanti kita sekitar jam 1:30 lepas salat duhur kita sudah siap untuk berangkat menuju ke Mekah dan sebelumnya akan ke Bir Ali ya untuk ambil mikot. Nah setelah itu langsung menuju perjalanan ke Mekah. Semoga perjalanan kita dalam melaksanakan ibadah umroh ini bisa berjalan dengan baik dan kita semua berharap bahwasanya ibadah umroh kita itu akan menjadikan ibadahnya mabrur dan mabrurah. Amin. Setelah makan siang bersama di hotel pada hari keempat, para jemaah melakukan sholat zuhur terakhir di Masjid Nabawi untuk bertolak ke Mekah. Dengan menggunakan bus, para jemaah dengan tertib menuju Masjid Bir Ali untuk melaksanakan sholat sunnah ihram dan bermikot. Para jemaah holiday angkasa wisata membanjiri Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh yang pertama. Setelah selesai, para jemaah akan dibawa menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah.
Perjalanan religius semakin kuat dirasakan para jemaah holiday angkasa wisata saat berada di dalam bus. Kalimat demi kalimat talbiyah diucapkan selama perjalanan. Semakin mendekatkan hati para jemaah holiday angkasa wisata menuju ke Mekah, kota suci yang sangat dinanti-nanti. Para tour leader dan mutawif terus mengarahkan dan membimbing para jemaah, semakin memantapkan niat untuk segera melihat Ka'bah. Perjalanan dari Bir Ali ke Mekah kurang lebih menempuh jarak 430 km atau perkiraan membutuhkan waktu 4-5 jam. Di perbatasan Tanah Haram, tepatnya 11 km dari Masjid Nabawi dan 9 km dari sisi luar kota Madinah adalah tempat cantik bernama Masjid Bir Ali. Dari kejauhan mulai tampak sebuah menara menyembul dari balik gerumbul pepohonan di bawah lembah. Dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lembah itu disebut Lembah Akik. Menurut sejarah, Masjid Bir Ali dibangun di tempat mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bernaung di bawah sebuah pohon sejenis akasia saat menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Begitupun sekarang setiap peziarah yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh dari arah kota Madinah selalu berhenti sejenak di tempat anggun ini untuk mandi, salat sunat ihram 2 rakaat dan mengambil niat ihram. Masjid Bir Ali dikenal dengan banyak nama. Disebut Bir Ali, bir berarti kata jamak untuk sumur. Karena pada zaman dahulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggali banyak sumur di tempat ini. Sekarang bekas sumur-sumur buatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak tampak lagi. Barangkali sudah terkubur karena pembangunan dan perluasan masjid ini. Masjid Bir Ali disebut juga Masjid Al-Ihram dan Masjid Al-Miqat karena fungsinya sebagai tempat berihram dan mengambil miqat bagi umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu singgah dan mengambil miqat di masjid ini. Begitupun sekarang para peziarah yang akan menuju Mekah mencontoh apa yang telah diteladankan oleh beliau. Holiday, holiday, takbir. Sallallahu
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah jemaah holiday Angkasa Wisata tiba di kota Mekah, jemaah umroh holiday Angkasa Wisata pun langsung ke Hotel Anwar Al Bait dan disambut bak raja dengan lantunan sholawat. Jemaah holiday Angkasa Wisata pun langsung mendapatkan pembagian kamar hotel. Jemaah pun bersiap-siap untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i merupakan rukun dalam ibadah haji dan umroh. Karena merupakan rukun, jemaah berusaha agar dapat melaksanakan rukun ini secara sempurna. Mekah telah menjadi tempat berkumpulnya umat Islam terbesar. Setelah proses pemugaran Masjidil Haram selesai, area lingkaran Ka'bah untuk pelaksanaan tawaf diperkirakan mampu menampung 130.000 jemaah. Sepanjang tawaf, jemaah dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa sesuai keperluan dan kepentingan masing-masing. Setelah tawaf melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim, dilanjutkan dengan minum air zam-zam. Usai tawaf, jemaah melanjutkan sa'i, berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Saat melintasi Batnul Wa'adi, bagi laki-laki disunahkan berlari kecil. Rangkaian ibadah terakhir yang dilaksanakan dengan tahalul atau mencukur dan memotong rambut kepala. Bagi laki-laki boleh mencukur sebagian atau semuanya, sementara perempuan hanya memotong sebagian ujung rambut. Tadi alhamdulillah sudah ngitari Ka'bah 7 kali sama rombongan. Setelah itu ke Safa Marwah 7 kali, alhamdulillah sehat galau. Pada malam hari ini sudah melaksanakan umroh, tawaf, sa'i dan bertahalul, dan ini baru selesai dan tanpa ada halangan satu apapun. Semua jemaah dari PT Holiday Angkasa Wisata pada malam hari ini dalam keadaan sehat, dan tahapan umroh itu yang pertama kalinya, umroh wajib sudah kami laksanakan, dan ini kami akan menuju ke hotel untuk balik istirahat sebentar. Rangkaian ibadah umroh pun akhirnya bisa dilaksanakan jemaah dengan lancar, dengan harapan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami para jemaah di kloter ini yang 433 jemaah ini hari ini akan berziarah ke sekitaran kota Mekah, antara lain ke Jabal Rahmah, Jabal Syur. Mohon doa semoga semua jemaah ini selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaksanakan umroh pertama, di hari ke-6 para jemaah umroh holiday Angkasa Wisata diajak melaksanakan wisata religi berkunjung ke Jamal Syur dan Jabal Rahmah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami jemaah dari Holiday Angkasa Wisata, semua jemaah 10 bus sedang berziarah. Salah satunya adalah di Jabal Sur hari ini. Kami ada beberapa tempat yang akan kami datangi, termasuk hari ini kami akan ke Arafah, ke Jabal Rahmah, dan alhamdulillah semuanya semangat. Dan hari ini adalah umroh yang kedua. Jadi sekaligus nanti para jemaah bisa mikot di Jarona, nantinya akan kami bawa lagi ke Haram untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahlul. Jabal Syur adalah salah satu tempat bersejarah dalam Islam yang menandakan awal hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sebuah gua di bukit yang terletak sekitar 4 km dari kota Mekah tersebut, Rasulullah Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi dari kejaran bangsa Quraisy yang bermaksud membunuhnya. Jemaah Holiday Angkasa Wisata Salter 433 jemaah sudah berada di Jabal Sur, di mana tempatnya Rasulullah SAW yang mau dibunuh. Bersembunyinya Rasulullah SAW di tempat Jabal Sur atau gua Jabal Sur, ya. Itu yang dikatakan Jabal Sur, di mana Rasulullah SAW bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Bayangkan aja Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Sur itu umurnya 53 tahun. Dikisahkan ketika mereka bersembunyi di sana, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarang laba-laba yang tebal menutupi mulut gua sehingga Rasulullah dan sahabatnya tidak tampak dari luar. Kemudian seekor merpati membuat sarang di depannya dan membuat kesan tidak mungkin ada orang berada di dalam gua tersebut. Berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah 3 malam bersembunyi dalam gua Syur, Rasulullah dan Abu Bakar bisa selamat dari kejaran bangsa Quraisy. Mereka kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Setelah ini kita bakal menuju ke Arafah, ya, atau Jabal Rahmah, di mana dipertemukannya Nabi Adam dan Hawa, yang insya Allah akan dilanjutkan juga dengan menuju ke Musdalifah dan Mina, di mana tempat jemaah haji melaksanakan rukun-rukunnya. Lalu pada saat itu kita akan menuju ke Masjid Jirona, ya, akan menuju Masjid Jirona guna melaksanakan umroh kedua untuk pengambilan mikot atau pengambilan niat umroh yang kedua dalam rangka agenda umroh bersama Holiday Angkasa Wisata pada keberangkatan 25 Juli 2024. Kami berterima kasih sekali, pelayanannya sangat bagus, sangat mengesankan. Insya Allah di tahun selanjutnya kami akan menggunakan travel holiday. Kami juga menghimbau kepada para teman-teman yang mau umroh ataupun haji, silakan di travel holiday. Setelah dari Jabal Syur, jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata pun diajak ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah terletak di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Adalah sebuah bukit yang memiliki signifikasi sejarah yang besar dalam agama Islam. Dalam bahasa Arab, Jabal Rahmah bermakna bukit kasih. Menurut tradisi Islam, bukit ini dianggap sebagai tempat di mana Nabi Adam dan Hawa bersatu setelah diusir dari surga. Oh, Jabal Rahmah ini adalah
tempatnya kasih sayang, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Nabi Hawa setelah diturunkan dari surga. Jabal Rahmah menjadi saksi tempat di mana keduanya memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan kembali setelah mengalami pengasingan. Oleh karena itu, bukit ini memiliki makna simbolis sebagai lambang rekonsiliasi dan pengampunan. Wah, travel ini sangat membanggakan, servisnya sangat bagus, mantap, pesawatnya memang oke, charter langsung dari Palembang langsung ke Madinah, makan di hotelnya sangat bagus, tidurnya pun bagus, pokoknya pelayanan holiday oke. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak semua orang diberikan kesempatan seperti yang kami alami saat ini. Jadi umroh di ini enak, cuman di Holiday Inn ini asik lah, menyenangkan. Untuk Ustaz Mutawibnya memberikan arahan, fasilitas oke.